Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang ini, hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tanggal 16 September nanti, pada hari Senin, kita umat Islam di dunia akan memperingati yaitu hari kelahiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita lihat dan dengar mulai dari kampung sampai kota, dari musala masjid sampai nanti ke istana negara, akan diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Hampir setiap masjid, hampir setiap kampung, kota akan berlomba-lomba melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Untuk apa itu dilakukan? Untuk apa itu diangkatkan peringatan Maulid Nabi Muhammad? Di mana kita tahu bahwa dalam peringatan Maulid itu, pertama tentu ada kegiatan-kegiatan keagamaan, adalah bentuk ceramah, tausiah, tabligh akbar. Bahkan kalau di masjid-masjid, di musala-musala diadakan mungkin lomba ini dan itunya yang berkaitan dengan kegiatan Islam, yang tujuannya adalah diambil momennya pada hari yaitu 12 Rabiul Awal, kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya kaum muslimin? Untuk apa kita umat Islam mengadakan acara itu? Yang pertama adalah agar muncul semangat baru dari umat Islam, dari masyarakat, untuk menjalankan, melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu manfaatnya, agar muncul motivasi, kegairahan dalam beragama di tengah masyarakat Islam ini. Kenapa kaum muslimin, apalagi kita saat ini hidup di zaman yang serba maju, yang kalau kita tidak mendekatkan agama ke dalam diri kita, maka kita akan menganggap agama itu nomor 11. Orang sibuk dengan HP, orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Maka dengan peringatan Maulid Nabi, di mana dalam acara itu yang dibaca, yang dijelaskan, yang diuraikan adalah bagaimana Nabi mulai lahir sampai Nabi wafat. Itu tujuannya. Memang sih kaum muslimin, ada yang bertanya, Ustadz, apakah di zaman Nabi itu ada peringatan Maulid Nabi? Apakah di zaman sahabat itu ada peringatan Maulid Nabi? Nabi ketika ditanya kaum muslimin, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Jawaban Rasulullah adalah, karena hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Berarti Nabi Muhammad SAW mensyukuri, memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa Senin. Makanya kita disunahkan kaum muslimin untuk puasa hari Senin. Lalu kenapa di zaman sahabat tidak ada peringatan Maulid Nabi? Karena berbeda zaman sekarang kaum muslimin. Di zaman sahabat itu orang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi saja orang sudah semangat. Jadi tidak perlu peringatan-peringatan Maulid Nabi lagi, karena orang hidup di zaman Nabi. Tapi kalau kita sekarang kaum muslimin, sudah 14 abad kita ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi semangat kita kepada Nabi kita, kecintaan kita kepada Nabi kita masih. Tetapi itu perlu diperbaharui. Lalu kapan
peringatan Maulid Nabi ini pertama sekali diadakan. Itulah di Mesir ketika itu. Setelah dilihat oleh Raja Khalifah, di mana umat Islam ketika itu sudah mulai lalai, tidak peduli lagi dengan agama, masjid sudah mulai ditinggalkan, tapi pasar itu ramai. Maka disitulah ketika itu Khalifah rajanya, dia mengambil suatu inisiatif, diadakan peringatan Maulid Nabi selama 7 hari 7 malam bahkan. Diundang semua masyarakat ke istana itu, diberikan makanan hidangan, lalu disampaikanlah ketika itu bagaimana kehidupan Rasulullah, mulai Rasulullah lahir sampai Rasulullah meninggal. Dan ketika itu dunia Islam ini sedang dijajah oleh orang-orang kafir. Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu sedang dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Semangat untuk membela agama ini menurun. Tapi setelah diadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu, maka bangkitlah semangat daripada umat Islam itu. Ramai masjidnya, gairah beragama itu kuat, sehingga akhirnya ya Palestina kembali direbut oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan namanya adalah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya apa begini? Peringatan Maulid Nabi itu sangat besar pengaruhnya, sangat besar manfaatnya. Peringatan Isra dan Mi'raj sangat besar pengaruhnya. Peringatan 1 Muharram sangat besar efeknya bagi umat Islam, membangkitkan semangat. Itulah makanya kaum muslimin setiap tahun, setiap masjid musala mereka akan mengangkarkan acara peringatan Maulid Nabi, diundang ustaz, mulai dari ustaz kondang sampai kepada ustaz kandang, diundang ustaz. Tujuannya apa? Supaya masyarakat yang ada di sekitar masjid itu mau mereka datang ke masjid untuk hanya mendengarkan uraian tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Apalagi kita di Padang Panjang ini, jumlah masjid dan musala di Padang Panjang ini lebih kurang 80. Jumlah penduduknya sekitar 60.000. Berarti kalau kita rata-ratakan masing masjid, setiap masjid dan musala itu hendaknya isinya setiap waktu itu adalah 1.000 orang paling kurang. Tapi fakta hari ini menunjukkan kaum muslimin, khatib sampaikan kaum muslimin, khatib pernah tidak jadi ceramah di sebuah masjid, kita tidak sebutkan masjidnya, di Padang Panjang. Padahal di sekitar itu banyak rumah, tidak jadi ceramah dari maghrib sampai isya kaum muslimin. Kenapa? Karena jemaah ibu yang tidak ada, jemaah bapaknya hanya 3 orang. Kemudian kata pengurusnya, Ustaz, kita tidak ceramah hari ini. Kenapa Pak? Karena kami bukan pengurus, kami tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya saya dari maghrib sampai isya bercerita-cerita saja dengan 3 orang jemaah. Apa kata dari jemaah itu? Sudah 6 bulan Ustaz di masjid ini tidak wirid Ustaz. Bayangkan dong, para wiridnya sekali seminggu, tapi sudah 6 bulan tidak ada wirid di masjid ini. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada jemaahnya. Padahal rumah di sekitar itu banyak kaum muslimin. Ini kondisi saat ini di Padang Panjang kaum muslimin, di mana sebahagian tempat masyarakatnya tidak lagi ada gairah untuk ke masjid. Makanya besok kita akan memilih pemimpin calon orang nomor 1, nomor 2. Jangan kita hanya melihat dari program fisik saja, tetapi kita lihat Padang Panjang adalah kota Serambi Mekah. Itulah nama semboyan atau logo yang luar biasa, Serambi Mekah. Jangan hanya tinggal di nama saja. Maka oleh karena itu, ketika kita akan memilih calon wali kota dan wakil wali kota besok ini,
Jangan karena uang, jangan karena fulus, tetapi perhatikan apa programnya, terutama untuk kegiatan agama. Bagaimana meramaikan masjid di musala di Padang Panjang ini. Itu yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau kita nanti menjatuhkan pilihan kita, suara kita hanya berdasarkan diberi uang 500 ribu, 1 juta, lalu kita pilih dia berdasarkan itu. Kena kita dengan hukum Allah. Apa kata Nabi? Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang memberi sogokan supaya dia dipilih, dan orang yang menerima sogokan uang supaya dia memilih, di dalam neraka, kata Allah. Tidak berdosa, tapi masuk neraka langsung. Nauzubillah min zalik. Memang kaum muslimin hari ini mencari uang 500 ribu itu berat. Mencari uang 500 ribu itu memang susah. Tetapi janganlah gara-gara uang 500 ribu, 1 juta, lalu kita korbankan akidah kita. Berapa lamanya uang 500 ribu, 1 juta itu? Paling 3 hari. Tetapi azabnya, siksaannya sangat berkepanjangan. Kembali kita. Jadi peringatan Maulid Nabi itu adalah tujuannya untuk menimbulkan gairah kita. Agar apa? Agar kita mau meramaikan masjid. Di masjid kita ini 1 kali seminggu ada wirid. Kita ramaikan kaum muslimin. Kita datang, kita bawa keluarga kita. Kita dengar wirid. Hanya dari maghrib sampai isya 42 menit. Hanya itu. Tetapi manfaatnya luar biasa kaum muslimin. Orang yang datang ke masjid, pertama, 1 langkah mengangkat derajatnya, 1 langkah menghapus dosanya. Yang kedua, selama di dalam masjid pasti didoakan oleh malaikat. Yang ketiga, sholat berjemaah di masjid 27 kali lipat dari sholat sendirian. Ini harus kita kejar. Setiap orang yang datang ke masjid pasti diberi oleh Allah hadiah. Pasti dapat hadiah. Apa hadiahnya? Itu tadi, 3 tadi. Tapi kita lihat di tengah masyarakat kaum muslimin, diadakan acara umpamanya KIM. Orang datang 500 orang atau sampai ribuan orang datang. Tapi hadiah mungkin hanya untuk 1 atau beberapa orang. Tapi orang betah lama-lama. Kedinginan, hujan, duduk mungkin di aspal, betah orang lama-lama. Tapi belum tentu semua orang yang datang ke acara itu akan mendapatkan hadiah. Tapi datang ke masjid ini, setiap orang yang datang ke masjid dikasih oleh Allah hadiah. Apa hadiahnya? 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah menghapuskan dosa. Orang yang dalam masjid didoakan oleh malaikat dan dapat pahala 27 kali lipat dari sholat sendirian. Kalau dengan cara ini belum juga kita tertarik, maka tentu pertanyaan, dengan cara apa lagi Allah dan Rasul memotivasi, mendorong kita? Jadi ini pertama kaum muslimin, manfaat melaksanakan, mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi kita 14 abad yang lalu. Jangankan umat Islam kaum muslimin, Abu Lahab paman Nabi, ketika diberitakan kepadanya bahwa Aminah sudah melahirkan seorang bayi yang bernama Muhammad, maka Abu Lahab ketika itu dia jingkrak-jingkrak, dia lompat-lompat, sehingga pembantunya yang memberi berita kepada dia bahwa Muhammad sudah lahir dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bayangkan, orang kafir saja, orang jahiliyah saja gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kalau kita sebagai seorang muslim. Makanya Abu Lahab itu, karena kegembiraannya dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka dia diberi oleh Allah keringanan azabnya.
Di dalam hadis katakan setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksaannya di neraka. Ini kaum muslimin tujuannya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, kullu bid'ah dhalalah, itu dibuat-buat, setiap yang dibuat-buat itu masuk neraka. Tujuan kita ini agar apa? Kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Asraful anbiya wal mursalin, orang yang paling terhormat dan paling mulia di muka bumi ini, itu yang lahir. Orang kafir saja gembira diberi oleh Allah semacam yaitu manfaat, apalagi kita umat Islam. Maka kegembiraan itu kita wujudkan kalau nanti ada acara itu di masjid kita, atau di RT kita, atau di masyarakat kita, peringatan Maulid Nabi, kita hadir. Tanda apa? Tanda kita gembira dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Yang ketiga, peringatan Maulid Nabi itulah untuk menimbulkan rasa mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin mungkin bisa melihat gimana orang kafir, pimpinan agama tertinggi datang ke Indonesia. Itu bukan main, bukanlah hanya orang yang seagama dengan dia saja, tapi orang Islam. Saya memang bukan orang Nasrani, tapi saya salut, saya bangga, luar biasa Paus itu datang ke Indonesia dengan kesederhanaan. Kita umat Islam kaum muslim punya Nabi kita, punya Rasulullah SAW. Baca sejarahnya. Mungkin bukan hanya salut kita, tapi meneteskan air mata kalau kita mendengarkan, membaca riwayat hidup Nabi kita itu. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kecintaan kepada Nabi ini harus kita tumbuhkan. Kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecintaan kepada Nabi itu salah satu adalah kalau kita sudah mengenal tentang riwayat hidup, perjalanan hidup dari baginda Rasulullah SAW, dan itu salah satu adalah dibahas ketika Maulid Nabi Muhammad SAW. Masih banyak kaum muslimin hikmah, manfaat peringatan Maulid Nabi itu. Tapi cukuplah 3 ini kita sampaikan. Semoga hendaknya bertambah gairah kita beragama, bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dalam hidup kita. Karena kita yakin bahwa tidak ada yang akan bisa memberikan syafaat nanti ya kecuali adalah baginda Rasulullah SAW. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.